Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Kembali bertemu saya di mata kuliah Mekanika Fluida. Sebelum saya mulai, saya nanya kabar dulu ya. Gimana kabar adik-adik sekalian? Sehat? Gimana rasanya belajar di rumah? Senang atau susah? Ya, hari ini kita sedang diuji dengan pandemi penyakit seperti ini. Jadi mohon untuk disikapi. Jadi kita tetap di rumah. Belajar dari rumah juga bekerja dari rumah. Semoga dengan ujian ini kita bisa melewati dan pandemi segera berakhir. Ya, pada pagi ini kita akan belajar mengenai persamaan momentum dan juga aplikasinya. Ini merupakan pertemuan ke-13 mata kuliah Mekanika Fluida. Mata kuliah ini atau pertemuan pada pagi ini adalah lanjutan dari pertemuan sebelumnya. Kalau sebelumnya itu membahas mengenai persamaan Bernoulli, hari ini kita akan belajar persamaan momentum. Baik, kita mulai. Yang diterapkan, diaplikasikan pada fluida dinamis. Nah, persamaan momentum ini diturunkan dari hukum kedua Newton tentang gerak dalam sebuah sistem di mana laju perubahan terhadap waktu dari momentum linear sistem itu sama dengan dari jumlah dari gaya-gaya luar yang bekerja pada sistem. Jadi gaya itu adalah sama dengan besarnya perubahan momentum, sedangkan momentum adalah massa dikalikan kecepatan. Ini sigma Fs itu sama dengan adalah jumlah dari gaya-gaya yang bekerja pada arah S gitu ya, sedangkan delta adalah perubahan. Jadi yang ruas kanan itu merupakan perubahan momentum pada arah longitudinal atau S ya, yang ruas kanan itu adalah sama dengan delta massa dikalikan kecepatan pada arah longitudinal. Kemudian hukum konservasi momentum itu sebagai dasar dari persamaan momentum, setelah ada hukum yang melandasinya. Jadi hukum konservasi momentum ini bunyinya adalah benda yang bergerak tidak memperoleh atau hilang momentumnya kecuali gaya eksternal yang diterapkan. Jadi benda yang bergerak itu tidak ada momentum kecuali gaya eksternal saja yang diterapkan. Menerapkan hukum-hukum ini pada benda padat relatif itu mudah. Jadi kalau hukum konservasi momentum itu diterapkan ke benda padat itu mudah karena partikelnya itu akan memiliki ukuran yang terukur. Misalkan jika massa benda diketahui, maka gaya yang diperlukan untuk menghasilkan percepatan yang diberikan mudah dihitung. Tapi kalau kemudian untuk kasus fluida, terutama fluida zat cair, maka upaya untuk menerapkan hukum ini menimbulkan masalah. Karena apa? Karena cairan itu sifatnya adalah kontinum. Apa itu kontinum? Artinya tidak mungkin untuk membagi aliran menjadi massa-massa kecil yang terpisah. Bagaimana massa cairan tertentu dapat diidentifikasi sehingga kita dapat menyelidiki momentumnya. Nah, jadi proses momentum itu mudah untuk benda-benda padat sebenarnya. Tapi kalau kemudian kita terapkan pada fluida zat cair, kita berarti ada asumsi-asumsi yang kita gunakan. Karena apalagi kalau kemudian digunakan untuk fluida dinamis bergerak. Maka salah satu teorinya adalah salah satu untuk mengantisipasi itu adalah menggunakan volume control atau teorinya Reynolds ya, jadi transport Reynolds.
tentang kontrol volume dan juga kontrol sistem. Nah, berikutnya adalah dari persamaan momentum itu sih di dunia teknik sipil. Nah, inilah contoh aplikasinya. Banyak sebenarnya contoh aplikasinya, sudah bisa lihat di textbook, di mekanika fluida, di buku gitu ya. Di sana dicontohkan aplikasi yang pertama adalah untuk pintu air. Jadi persamaan momentum itu bisa kita gunakan untuk mendesain pintu air. Kita bisa mengetahui jadi kita bisa mendesain pintu air yang kuat terhadap gaya-gaya dari air. Bagaimana kita tahu pintu air ini dia harus kuat ya, karena dia adalah menahan volume air. Makanya harus didesain dengan tepat. Berikutnya adalah aplikasi digunakan untuk Springer. Tahu Springer? Ada yang tahu Springer? Tahu nggak Springer? Ya, seperti di gambar ini. Jadi untuk ini biasa digunakan untuk pertanian. Jadi kayak spray gitu ya, nyemprot tanaman, dia akan muter sendiri. Jadi dia cara kerja sprinkler bisa dilihat pada video berikut. Itulah tadi contoh aplikasi persamaan momentum. Jadi kita telah lihat video cara kerja Springer. Nah, kita mulai masuk ke persamaan begitu. Persamaan umum momentum bisa kita lihat di slide di layar. Itu adalah persis menggunakan konsepnya hukum kedua Newton. Jadi sigma F sama dengan massa kalikan percepatan begitu ya, dimana percepatan itu sama dengan turunan pertama dari kecepatan df dt begitu ya. Nah, ini persamaan umumnya fluida dinamis gitu, dengan menggunakan hukum kedua Newton. Nah, persamaan umum ini bisa kita sederhanakan lagi, bisa kita uraikan lagi, dan bisa kita ambil beberapa syarat batas begitu ya. Misalkan ini untuk kecepatan aliran yang konstan atau yang steady ya. Untuk aliran steady, maka persamaan ini bisa dijabarkan menjadi persamaan di bawah ini. Jadi untuk aliran tunak atau yang steady di mana kecepatannya itu konstan, maka persamaan umum ini bisa berubah begitu. Bisa berubah sama dengan ini kan berarti sama dengan, ini bisa kita tulis kembali adalah sigma Fs sama dengan delta M kalikan Fs, di mana M adalah massa, F adalah kecepatan pada arah longitudinal. Jadi rumusnya itu bisa kita jabarkan dengan asumsi yang tadi begitu, dengan aliran yang tunak tadi. Asumsi syarat batas yang digunakan adalah itu. Jadi sigma Fs sama dengan delta M kalikan Fs. Nah, untuk massa yang konstan, jadi untuk massa yang konstan persatuan lebar, begitu, dan juga pada kondisi saluran persegi, maka tadi ruas yang kanan delta M kalikan Fs itu bisa kita definisikan sama dengan
rho kalikan Q, ya, ini Q besar sebenarnya, bukan Q kecil ya. Rho kalikan Q F2 min F1. Jadi kita definisikan ini. Jadi kemudian kalau kita gabungkan ke tadi di awal begitu sigma Fs, artinya nanti sigma Fs sama dengan rho kalikan Q F2 min F1 seperti ini. Inilah persamaan momentum linear yang berlaku pada fluida dinamis pada kondisi yang tadi saya sampaikan, pada kondisi yang konstan. Nah, kemudian bagaimana kalau persamaan momentum ini kita terapkan di saluran terbuka atau open channel applications? Nah, ini seperti di gambar bisa kita uraikan begitu. Artinya persamaan momentum itu bisa kita terapkan pada beberapa fenomena fisika. Karena di sipil, maka kemudian saya berikan contoh persamaan momentum atau gaya-gaya momentum pada saluran terbuka. Misalkan ada sebuah saluran seperti ini, dia punya kemiringan tertentu begitu ya. Kemudian kita uraikan gaya-gaya yang terjadi, gaya sepanjang S longitudinal, jadi secara longitudinal begitu. Kita uraikan gaya-gaya yang terjadi ya. Di sini di persamaan momentum kita lihat kita uraikan gaya yang terjadi ya. Jadi nanti ini ada yang garis putus-putus yang kiri adalah titik 1, kemudian di sebelah kanan adalah titik 2. Nah, di titik 1 itu dia bekerja gaya tekanan ya, bukan kan, tekanan P dan juga kecepatan P1 dan juga V1. Sisi 2 itu juga bekerja dua gaya juga, yaitu adalah gaya tekanan P2 dan juga F2. Nah, karena dia miring begitu, maka arahnya F1 dan F2 itu sama, arahnya adalah ke bawah, sedangkan P-nya itu berlawanan. Selain ada kecepatan dan juga tekanan, ada juga gaya berat atau W. Selain W juga ada gaya gesek atau RF tadi, RF ini. Nah, ini kemudian kita uraikan gaya-gaya yang terjadi. Jadi misalkan kita ambil adalah horizontal begitu ya. Jadi sigma H sama dengan 0, sama dengan berarti sigma Fs sama dengan P1 ditambah W sin theta. Jadi ini kita uraikan jadi sumbu X sumbu Y. Jadi kalau kita uraikan terhadap sumbu X itu adalah ketemu, kalau kita uraikan secara longitudinal, memanjang longitudinal, maka gaya berat itu kita bisa proyeksikan menjadi W sin theta dikurangi dengan P2, ini karena arahnya berlawanan, dikurangi P2 dikurangi RF atau gaya geseknya, shear stress begitu. Jadi gaya geseknya. Dari situ kemudian kita bisa dengan mendefinisikan P. Jadi kita definisikan P adalah gaya kecepatan persatuan lebar, maka P ini bisa kita definisikan jadi gamma kalikan Y kuadrat atau H kuadrat begitu ya, dibagi dengan 2. Dari kita definisikan itu, maka rumus yang sebelumnya tadi, jadi sigma Fs sama dengan sigma Fs yang tadi ini, sigma Fs sama dengan P1 plus W sin theta min P2 min LF. Lah P1 P2 nya diganti dengan gamma kalikan Y dibagi dengan 2. Maka ini kalau disubstitusikan, maka akan menghasilkan rumus yang demikian di bawah ini. Jadi, gamma kalikan Y1 kuadrat dibagi 2 minus gamma kalikan Y2 kuadrat per 2 ditambah W sin theta kurangi RF sama dengan rho kalikan Q besar dalam kurung V2 kurangi V1. Ini rumus akhirnya, jadi rumus yang ditetapkan pada saluran terbuka. Dari sini kemudian nanti ya kita masuk ke contoh soal. Jadi kita coba ke contoh soal. Tadi di awal kan disebutkan bahwa aplikasi
persamaan momentum ini adalah digunakan untuk pintu air. Sekarang kita akan coba menghitung pintu air. Misalkan contohnya diketahui sebuah bangunan pintu air mempunyai lebar B dalam kondisi pintu tertutup dan juga pintu terbuka seperti pada digambar di bawah ini ya. Berdasarkan kondisi tersebut, manakah gaya reaksi pintu air yang mempunyai gaya penahan terlebih besar? Ini antara BC ini ya. Jadi pintu air pada gambar BC ini. Nah, diminta untuk saudara analisis menggunakan persamaan momentum, kira-kira gaya penahan yang lebih besar itu yang mana antara apa yang. Dan langkah pertama adalah kita menggunakan gaya-gaya pada longitudinal sections atau pada arah longitudinal itu sumbu X begitu. Langkah horizontal. Maka misalkan kita akan analisis dulu yang pintu tertutup dulu. Jadi yang pintunya tertutup ya gambar B. Kita akan analisis gaya-gaya yang terjadi di sana. Nah, di pintu air yang tertutup itu dia berlaku gaya P tadi. P aksi reaksi begitu ya. Jadi kita juga dengan menggunakan hukum Newton ketiga, aksi reaksi, maka gaya yang ke kanan itu akan sama dengan gaya yang ke kiri begitu kalau gambar ini. Nah, di sini ini bisa kita dengan mengaplikasikan rumus yang tadi, jadi gamma Y1 kuadrat per 2 dikurangi gamma Y2 per 2 ditambah W sin theta min RF sama dengan rho kalikan QF2F1. Nah, ini kita masukkan di sini, berarti kalau tertutup berarti tidak ada kedalaman 2, jadi nggak ada Y2-nya, maka Y2-nya sama dengan 0. Dan juga karena dia nggak miring, nggak pada bidang miring, maka dia tidak bisa diproyeksikan. Jadi nggak ada proyeksinya terhadap apakah sin ataupun apakah cos. Jadi dia 0. Seperti ini. Dan RF, ini RF adalah RX ya. Artinya aksi reaksi lah. Sama juga sama dengan ini karena dia kecepatannya 1 saja, kecepatannya 0, jadi nggak ada kecepatannya, maka karena dia diam ya, karena ini juga maka yang ruas kanan sama dengan 0. Karena dia diam tidak bergerak, maka ruas kanannya sama dengan 0. Tidak ada perbedaan kecepatan. Nah, rumus ini bisa, makanya kemudian nanti bisa dituliskan dengan gamma kalikan H2B per 2 dikurangi Rx sama dengan 0. Maka Rx sama dengan gamma kalikan H besar kuadrat kalikan B dibagi dengan 2. Ini adalah Rx-nya. Itu yang tertutup. Bagaimana kemudian yang terbuka? Yang terbuka beda lagi. Karena terbuka dia mengalir, maka kita bisa menentukan titik 1 dan titik 2-nya. Jadi kecepatannya kalau yang di pintu tertutup F2-nya sama dengan 0. Kalau pintunya kita buka, F2-nya akan ada nilainya. Nah, seperti ini, maka yang gambar yang kedua itu ya gambar C tadi, dengan menerapkan rumus persamaan momentum, maka gamma kalikan Y1 kuadrat dibagi dengan 2 dikurangi gamma Y2 kuadrat bagi 2 tambah W sin theta min RF sama dengan rho kalikan Q besar V2 min V1. Nah, kita masukkan nilai Y nya, Y1, Y2, Y1 adalah menggunakan H besar. Ini ya, Y1 di sini, lihat gambar sini Y1. Kalau Y2 adalah di sini ya, di section 2 ini. Nah, untuk yang section 1, ini kita substitusikan jadi gamma kalikan H2 kalikan B dibagi dengan 2. Kemudian yang B, yang section B ini adalah dia gamma kalikan H kecil ya, H di sini ya. H kecil dikalikan H kecil kuadrat dikalikan B dibagi dengan 2. Kemudian ininya W sin tetanya adalah 0 plus 0 min Rx sama dengan rho kalikan Q U2 min U1. Kemudian nanti dari sini bisa kita pindah ke ruas kanan, semuanya pindah ke ruas ke kanan kecuali nilai Rx,
Maka ini kita dapatkan lagi menjadi Rx sama dengan gamma kalikan H2 kalikan B per 2 dikurangi gamma H2 kecil B dibagi 2 dikurangi rho kalikan Q dikalikan U2 minus U1. Inilah nilai Rx-nya. Jadi sama juga aksi reaksi. Ini aksi reaksi juga. Lah dari dua ini tadi, dua pintu air seperti ini, sudah bisa lihat persamaan akhirnya. Jadi persamaan yang kedua ini saat pintu air terbuka itu gamma H2 kali B per 2-nya itu dikurangi lagi dengan H2 kecil kuadrat dikalikan B dibagi dengan 2. Jadi dia otomatis dari sini bisa kita bandingkan nilai Rx-nya bahwa Rx pada pintu tertutup itu lebih besar. Gaya penahan airnya itu akan lebih besar dibanding kemudian yang pintu terbuka ini, Rx ini. Ya. Karena dia sudah dikurangi. Jadi gamma H2 kali B bagi 2 ini sudah dikurangi gamma H2 kecil kalikan B dibagi 2 dikurangi rho kalikan Q U2 min U1. Jadi itu ya contoh latihan soal persamaan momentum. Sampai di sini ada pertanyaan. Bisa ya, bisa dipahami. Ya kalau kurang paham nanti coba latihan soalnya atau kemudian sudah juga bisa baca di textbook sebenarnya tentang persamaan. Kita lanjutkan lagi. Ini ada kesimpulannya. Ya, berikutnya adalah kalau tidak ada pertanyaan, sekarang saya bertanya. Ya, tidak ada pertanyaan, sudah menawarkan atau tidak. Kalau tidak ada, berarti sekarang yang saya yang nanya. Nah, ini ada latihan soal tentang momentum. Diketahui sebuah jet air mempunyai diameter 60 mm dengan kecepatan awalnya adalah 5 meter per second yang disebutkan pada plat vertikal seperti gambar yang di bawah ini ya. Nah, saudara diminta berapa gaya penahan plat itu agar tetap berdiri. Ini digunakan untuk PR ya. Ini silahkan dipelajari tadi. Jadi materinya hari ini sangat sedikit. Jadi tentang persamaan momentum. Saya berharap saudara bisa rajin latihan begitu exercise. Mungkin sehingga tidak hanya mengandalkan dari slide yang saya buat, tapi saudara bisa juga membaca buku materi yang lainnya. Itu adakah pertanyaan? Baik, kalau tidak ada pertanyaan, saya cukupkan kuliah pada pagi hari ini. Selamat belajar, tetap semangat. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.